Halo semuanya, jadi di sini saya Bella Triska Putri akan membahas materi yang pertama yaitu tentang lingkaran. Jadi apa sih yang dimaksud dengan lingkaran? Nah, lingkaran adalah himpunan semua titik-titik pada bidang yang berjarak sama terhadap satu titik tertentu pada bidang. Titik tertentu tersebut disebut dengan titik pusat dan jarak disebut dengan jari-jari. Nah, singkatnya, lingkaran itu adalah garis yang mengelilingi titik pusat dengan jarak yang sama. Nah, lingkaran itu memiliki 8 unsur, di mana unsur yang pertama yaitu titik pusat lingkaran yang disimbolkan dengan P besar. Nah, titik pusat itu berada tepat di tengah lingkaran. Di sini teman-teman bisa lihat di gambar yang pertama. Ini namanya adalah titik pusat lingkaran. Nah, unsur yang kedua itu adalah jari-jari lingkaran yang disimbolkan dengan R kecil. Jari-jari itu adalah jarak dari titik pusat ke titik manapun di keliling lingkaran. Nah, selanjutnya unsur yang ketiga adalah diameter lingkaran yang disimbolkan dengan D kecil. Nah, diameter itu adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Selanjutnya, unsur yang keempat yaitu tali busur lingkaran. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, selanjutnya yang kelima adalah juring lingkaran. Juring itu adalah luas daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur. Nah, selanjutnya itu adalah tembereng lingkaran. Tembereng lingkaran adalah luas daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Selanjutnya yang ketujuh adalah apotema lingkaran. Apotema lingkaran ini adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur, yaitu tegak lurus dengan tali busur. Selanjutnya yang kedelapan itu adalah busur. Busur adalah garis melengkung pada tepi lingkaran. Nah, itulah 8 unsur-unsur dari lingkaran. Selanjutnya kita akan memasuki persamaan umum lingkaran. Nah, persamaan umum lingkaran itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Kemudian persamaan umum lingkaran jika setelah diketahui titik pusatnya yaitu adalah X dikurang H kuadrat ditambah Y dikurang K kuadrat sama dengan R kuadrat. Di mana H, K itu adalah titik pusat dan R adalah jari-jari. Nah, di sini mari mencoba. Nah, di sini perintahnya adalah tentukan persamaannya menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, untuk itu marilah kita selesaikan menggunakan GeoGebra. Nah, di sini pertanyaan yang pertama itu adalah tentukan persamaan lingkaran dengan titik pusat 5,9 melalui titik 3,2. Nah, di sini langkah pertama yang akan kita lakukan adalah membuat titik tersebut di dalam GeoGebra-nya. Nah, di sini kan titik pusatnya itu 5,9. Di sini bisa langsung aja kita ketik yaitu 5,9. Nah, di sini kita udah dapat titik 5,9 yaitu di sini ya, teman-teman. Nah, warna biru. Kemudian yang kedua itu kita masukkan titik lagi yaitu 3,2. Nah, dari sini kita udah dapat nih titik A dan titik B-nya. Nah, di sini kita klik tools. Kemudian di sini kita turun ke bawah. Kita cari yang namanya itu adalah circle atau lingkaran. Nah, caranya yang pertama itu kita dekatkan kursornya ke titik A. Lalu kita tarik sampai menyentuh titik B. Nah, ternyata persamaan dari titik A dan titik B itu adalah X dikurang 5 kuadrat ditambah Y dikurang 9 kuadrat sama dengan 53. Mudah bukan teman-teman? Nah, ini udah kita dapatkan nih soal yang pertama. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan soal yang kedua, yaitu tentukan persamaan lingkaran yang diameternya merupakan ruas garis yang menghubungkan titik P, yaitu 1,4 dan Q, yaitu min 3,2. Nah, cara yang pertama, kita lakukan sama seperti yang tadi, yaitu membuat titiknya. Nah, di sini kan P sama dengan, kita buat ya teman-teman, yaitu 1,4. Nah, ternyata di sini titiknya. Di sini kita tambahkan lagi titik Q, yaitu min 3,2. Nah, di sini kita ubah lagi menjadi warna pink. Nah, di sini kan kita udah dapat nih dua titik, yaitu P dan Q. Nah, ternyata di sini kan kita belum ketahui nih di mana titik pusatnya. Jadi, cara menentukan titik pusat itu dengan menambahkan ini tools, kemudian di sini kita cari lines ini, yang segmen. Nah, dari sini kita taruh nih, dari titik Q ke titik P.
Sini kita pilih tools lagi, kemudian klik point. Nah, di sini kita dapatkanlah titik pusatnya. Titik pusatnya itu ternyata -1, -1. Nah, langkah selanjutnya itu kita pilih tools, kemudian ke bawah pilih circle. Nah, di sini kita letakkan kursornya di titik pusat, kemudian kita buat lingkaran hingga menyentuh titik P dan titik Q. Oke, jadi. Nah, di sini kita dapatkanlah persamaannya, yaitu X tambah 1 kuadrat ditambah dengan Y tambah 1 kuadrat sama dengan 13. Nah, di sini berarti kita telah menyelesaikan dua pertanyaan tersebut menggunakan GeoGebra. Baiklah teman-teman, itu saja penjelasan singkat dari saya. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Aulia. Terima kasih. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang garis singgung lingkaran. Nah, sebelum masuk ke materi, kita itu harus mengetahui dulu apa sih itu garis singgung lingkaran. Nah, garis singgung lingkaran itu adalah garis yang memotong lingkaran tepat di satu titik dan garis tersebut tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Titik tersebut dinamakan titik singgung lingkaran. Nah, untuk garis singgung ini itu mempunyai 3 bentuk, yaitu garis lurus menyinggung lingkaran atau determinan sama dengan 0, lalu ada garis memotong lingkaran di luar titik atau determinan besar dari 0, dan yang terakhir garis tidak memotong dan menyinggung lingkaran atau determinan kecil dari 0. Selanjutnya itu ada rumus. Nah, kita itu harus mengetahui dulu apa sih persamaan umum dan persamaan umum lingkaran. Nah, persamaan umum lingkaran itu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY tambah C sama dengan 0. Untuk rumus diskriminannya itu D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, untuk persamaan garis singgungnya itu berbeda dengan persamaan lingkaran. Untuk persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, persamaan garis singgungnya itu X dikali X1 ditambah Y dikali Y1 sama dengan R kuadrat. Nah, untuk persamaan lingkaran X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Untuk persamaan garis singgungnya X dikurang A, X1 dikurang A ditambah Y dikurang B dikali Y1 dikurang B sama dengan R kuadrat. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari persamaan garis singgung dengan menggunakan GeoGebra. Nah, di sini kita mempunyai contoh, tentukan persamaan garis singgung yang melalui titik P 5,3 pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 4X ditambah 2Y dikurang 20 sama dengan 0. Nah, langkah pertama kita input ulang persamaan lingkarannya. Jadi, X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 4X ditambah 2Y dikurang 20 sama dengan 0. Nah, di sini kita sudah mendapatkan lingkarannya. Nah, untuk menghilangkan EQ ini, kita bisa klik kanan, pengaturan, lalu kita hilangkan tampilan labelnya. Nah, selanjutnya, itu kita menginput titik yang dilaluinya, yaitu titik P 5,3. Nah, di sini kita dapatkan titik P-nya. Untuk membuat garis singgungnya, itu kita bisa klik peralatan, scroll, lalu kita klik garis singgung. Nah, pertama kita klik titik P-nya, lalu kita klik lingkarannya. Nah, di sini sudah kita dapatkan garis singgung P-nya. Untuk membuat nilainya itu kita bisa dengan cara klik sebelah kanan, pengaturan, lalu kita di tampilan label ini kita pilih nama dan nilai, lalu kembalikan. Nah, di sini kita sudah mendapatkan garis singgung dari persamaan itu tadi. Nah, baiklah teman-teman, itulah cara untuk mengerjakan soal
persamaan garis sembung dengan menggunakan GeoGebra. Oke, baik. Selanjutnya saya Fatima Azhara dengan NIM 008 akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai elips. Nah, sebelum itu kita kenali dulu apa sih elips itu. Nah, bentuk elips itu seperti lingkaran yang dipipihkan. Elips didefinisikan sebagai himpunan titik pada bidang datar yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu itu selalu sama. Nah, kedua titik tertentu itu dinamakan titik fokus elips. Selanjutnya, elips diperoleh dengan memotong bagian dari selimut kerucut dengan sebuah bidang yang tidak tegak lurus dengan kerucut. Baik, selanjutnya di sini kita masuk ke unsur-unsur elips. Nah, yang pertama ini ada titik fokus. Titik fokus ini pada gambar contoh elips di samping ini, titik fokusnya itu ditunjukkan oleh titik F1 dan F2 ini. Nah, untuk unsur yang kedua itu ada titik pusat, ditunjukkan oleh titik P ini. Selanjutnya yang ketiga itu ada sumbu mayor atau sumbu panjang, di mana terletak titik-titik fokus. Nah, pada gambar ini sumbu mayor atau sumbu panjangnya itu adalah titik dari A ke B. Selanjutnya yang keempat itu ada sumbu minor atau sumbu pendeknya. Nah, pada gambar ini ditunjukkan oleh garis C ke D. Selanjutnya yang kelima itu ada titik puncak di kedua ujung sumbu mayor, ditunjukkan oleh titik A, titik B. Nah, yang keenam itu ada latus rectum atau tali busur terpendek melalui titik fokus. Tali busurnya itu ini dan ini. Nah, yang ketujuh itu ada direktris ditunjukkan oleh garis yang H ini dan garis yang K ini. Yang kedelapan itu ada sumbu simetri I dan J, yaitu sumbu yang I ini dan sumbu yang J ini. Nah, yang kesembilan itu ada eksentrisitas atau ukuran kelonjongan ataupun kepipihan. Di sini ada bentuk-bentuk elips. Nah, berdasarkan sumbu mayornya, elips itu dapat dibedakan menjadi elips horizontal dan elips vertikal. Selanjutnya kita masuk pada persamaan elips. Nah, untuk mencari persamaan elips ini itu kita tidak akan lepas dari yang namanya unsur-unsur elips tadi, yaitu ada pusat, puncak, fokus, sumbu mayor minor, dan sebagainya. Nah, coba teman-teman perhatiin bentuk persamaan umum dari elips horizontal dan elips vertikal ini. Di sini terdapat perbedaannya, yang mana untuk elips horizontal itu penyebut dari x-nya itu adalah a kuadrat, sedangkan penyebut dari y-nya itu adalah b kuadrat. Sedangkan untuk elips vertikal penyebut dari x-nya itu b kuadrat dan penyebut dari y-nya itu adalah a kuadrat. Nah, agar lebih paham, mari perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, di sini terdapat contoh soal. Tentukan koordinat titik pusat, titik fokus, titik puncak, panjang sumbu mayor dan sumbu minor dari persamaan elips berikut, yaitu 20x kuadrat ditambah 5y kuadrat tambah 40x dikurang 10y dikurang 75 sama dengan 0. Nah, untuk mencari unsur-unsurnya ini, kayak titik pusat, titik fokus, dan sebagainya ini, kita harus mengubah persamaan elips ini ke bentuk umum persamaan elipsnya. Seperti ini ya teman-teman caranya. Nah, setelah itu, maka ketemulah bentuk umum persamaan elipsnya, yaitu seperti ini. Nah, berdasarkan bentuk umum persamaan elips ini, maka dapat kita ketahui langsung bahwa nantinya bentuk elipsnya ini adalah elips vertikal. Yang mana elips vertikal ini penyebut di sebelah kanannya itu lebih besar dari penyebut di sebelah kirinya. Nah, begitu juga sebaliknya, misal kalau penyebut sebelah kirinya yang lebih besar, maka elips yang terbentuk nanti adalah elips horizontal. Selanjutnya, setelah kita menemukan bentuk umum persamaan elips tadi, maka kita dapat menentukan titik-titiknya, yaitu ada H, ada K, ada A, ada B, ada C, dan setelah itu kita dapat menentukan unsur-unsurnya berdasarkan ketentuan-ketentuan sebelumnya tadi. Nah, ketentuan-ketentuan atau rumusnya itu dapat kita perhatikan pada tabel di sebelah kanan ini ya teman-teman. Nah, jadi untuk pusatnya itu ada H, K, ada puncaknya itu H, K plus minus A, dan sebagainya. Nah, jadi dari bentuk umum persamaan elips tadi, maka kita dapat mencari unsur-unsurnya seperti ini. Nah, selanjutnya, jika tadi itu adalah cara manual untuk mencari unsur-unsurnya berdasarkan persamaan umum elipsnya tadi, maka selanjutnya di sini kita akan mencoba memasukkan bentuk umum persamaan elipsnya langsung pada aplikasi GeoGebra. Nah, jika kita masukkan persamaan umumnya tadi pada aplikasi GeoGebra, maka akan terbentuklah elips vertikalnya ini. Nah, dari gambar ini itu sudah langsung menunjukkan unsur-unsurnya, yaitu ada titik pusatnya di titik min 1,1 dan sebagainya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggambar elips pada aplikasi GeoGebra secara langsung. Selanjutnya kita menentukan titik puncaknya, titik fokus, dan persamaan direktrisnya. Nah, jika kita melihat soalnya tadi, maka di situ persamaan elipsnya adalah 16x kuadrat ditambah 25y kuadrat sama dengan 400. Nah, pertama kita harus membagi kedua ruas tersebut dengan 400. Maka hasilnya itu adalah 2x kuadrat per 25, kita tuliskan di sini. X kuadrat per 25 ditambah Y kuadrat per 16 sama dengan 1. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan gambar elipsnya. Selanjutnya kita ubah dulu namanya ini menjadi H. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan gambar elipsnya ini, kita akan mencari koordinat titik puncaknya. Nah, untuk mencarinya itu kita klik opsi ini, pilih silinder,
Setelah itu kita klik di mana saja, kita ganti A-nya ini menjadi 1, klik OK. Selanjutnya kita klik di mana saja lagi, B-nya ini kita ganti juga dengan 1, oke. Nah, setelah itu pada bagian A ini kita tarik hingga ke 5, dan bagian B ini kita tarik hingga ke 4. Nah, setelah kita mendapatkan A dan B-nya ini, kita langsung cari koordinat titik puncaknya. Yang pertama itu adalah koordinat titik A. Nah, di mana koordinat titik A itu adalah titik puncak dari sumbu X, yang mana berdasarkan ketentuan sebelumnya, rumusnya itu adalah titik A sama dengan A, 0. Dan untuk A aksennya itu adalah min A, 0. Nah, setelah titik puncak pada sumbu X tadi, selanjutnya titik puncak pada sumbu Y, yaitu B. B sama dengan, rumusnya itu adalah 0, B. Dan untuk B aksennya, itu sama dengan 0, min B. Nah, setelah kita menemukan koordinat titik puncaknya, selanjutnya itu kita cari koordinat titik fokusnya. Nah, sebelumnya itu kita harus menemukan C-nya terlebih dahulu. Yang mana C itu rumusnya adalah rumus C-nya itu adalah akar dari A kuadrat dikurang B kuadrat. Enter. Maka didapatlah C-nya itu 3. Nah, selanjutnya titik fokusnya itu adalah ditunjukkan dengan huruf F. F sama dengan rumusnya itu C, 0. Dan F aksennya itu sama dengan min C, 0. Nah, setelah kita mendapatkan titik fokusnya, yaitu titik F ini, kita akan mencari persamaan direktrisnya. Rumusnya itu adalah X sama dengan A kuadrat per C. Enter. Nah, di sini kita mendapatkan persamaan direktrisnya yaitu 25/3 atau 5 kuadrat per 3. Nah, berdasarkan gambar elips yang sudah kita peroleh ini, kita dapat menyimpulkan bahwa dari persamaan elips yang sesuai soal tadi, yang ini, di sini ada gambar elipsnya yang terbentuk seperti ini. Dan kita mendapatkan koordinat titik puncaknya pada sumbu X, yaitu ada di A, dan A aksen, yang mana A-nya itu adalah 5,0 dan A aksennya min 5,0. Dan pada sumbu Y-nya itu ada di B dan B aksen, mana B-nya itu adalah 0,4 dan B aksennya 0, min 4. Setelah itu, koordinat titik fokusnya dengan menentukan C terlebih dahulu tadi, C-nya itu adalah 3, maka titik fokusnya yaitu tunjukkan oleh F, dan F aksen ini, F-nya itu adalah 3,0 dan F aksennya itu adalah min 3,0. Dan yang terakhir untuk persamaan direktrisnya itu adalah 25/3. Baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai bagaimana cara menggambar elips secara langsung pada aplikasi GeoGebra, lalu mencari unsur-unsurnya. Sekian dari saya mengenai materi elips ini. Saya ucapkan terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.